Taksina itu kebaikan, pantulan dari sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Dan ketika sesuatu itu fahsya wal munkar itu menyenangkan, lalu dilakukan juga. Muhasabah penting. Untuk urusan diniyah dan syariat saja kita perlu muhasabah, karena tadi agar sholat kita tidak hanya mengejar skoran ya, tetapi khusyuk dan taksina. Apalagi yang menyangkut kehidupan dunia, urusan ekonomi, urusan politik, biasanya menyenangkannya luar biasa. Kalau ke masjid tidak berburu-buru. Kalau untuk urusan meningkatkan kualitas amaliyah kita yang bersifat muamalah, kadang kita tidak bersemangat. Mungkin kelihatan kecil tadi ada dari lazismu itu lewat biasa-biasa saja. Yang biasa 5.000 ya 5.000, nggak naik jadi 50.000. Yang 50.000 dapat 50.000, nggak naik jadi warna merah. Tapi kalau menyangkut kegiatan-kegiatan yang bersemangat, kampanye politik gitu kan, biasanya orang yang lemah gairah aja semangatnya berlipat-lipat ganda. Bahkan masjid pun berubah menjadi euforia, jargon-jargon politik. Padahal urusan dunia pun itu perlu ada pemaknaan, ada meaning, ada value, ada qimah. Benarkah atau salahkah? Baikkah atau burukkah? Pantaskah atau tidak pantaskah? Itu yang disebut qimah, nilai. Nah, disinilah pentingnya pengajian. Disinilah pentingnya lembaga-lembaga zakar. Disinilah pentingnya thalabul ilmi, agar bisa memberi makna terhadap apa yang kita lakukan, agar tetap berada dalam garis diniyah kita, tetapi membawa maslahat bagi al-umur ad-dunyawiyah kita, urusan dunia kita. Di surat At-Takwir Allah bertanya kepada kita, fa'aina tadahhabun. Kalimat itu singkat. Bapak Ibu dan kita semua, kalian dan kita itu mau pergi kemana? Itu pertanyaan Allah. Pertanyaan Allah itu pasti retorik. Retorik itu Allah Maha Tahu, tapi itu pertanyaan ditujukan kepada manusia agar dia paham terhadap apa yang dipikirkan dan dia paham apa yang dia lakukan, supaya ada qimah tadi, supaya ada makna dan nilai. Fa'aina tadhhabun. Ini jawaban terhadap kaum Quraisy akhir yang mereka gembar-gembor menolak risalah Nabi, termasuk kepercayaan atau keyakinan terhadap hari kiamat. Karena menurut mereka ya hidup itu mati, ya sudah mati, nggak ada urusan lagi, ada kehidupan setelah mati. Nah, turunlah ayat ini, kamu hendak pergi kemana? Dan ditujukan kepada umat Islam tentu bahwa hidup kita ini punya tujuan. Apa tujuannya?
yabtaghuna fadlan minallah wa ridwan, meraih ridho dan karunia Allah. Politik kita, ekonomi kita, budaya kita, amal usaha kita, amal saleh kita, dan seluruh kegiatan kita, bahkan ucapan kita, kira-kira membawa kita pada ridho Allah atau tidak. Nah, itu perlunya muhasabah. Ada orang yang sedang sholat, tapi sholatnya gerakannya itu banyak sekali, kukur-kukur, macam-macam. Kata Nabi, dia enggak khusyuk ke sholatnya. Kenapa Nabi bilang gitu? Karena dia harus memaknai sholat seperti yang saya sampaikan tadi. Suatu saat ada sahabat yang merasa dia sudah baik agamanya dan ingin tahu bagaimana Nabi mempraktekkan agama. Satu sahabat datang ke Aisyah, "Hai Aisyah, aku ini setiap malam sholat malam sampai tidak tidur. Bagaimana Nabi?" Yang satu lagi bilang, "Ya Aisyah, aku ini tiap hari puasa sampai tak berbuka." Satu lagi bilang, "Aku ini beribadah terus sampai lupa untuk menikah." Apa kata Nabi? Kata Aisyah, Nabi sholat malam dan beliau tidur. Nabi puasa dan beliau berbuka. Dan Nabi berkeluarga. Kira-kira kan kalau kita tidak seperti itu, tidak muzakarat kepada Aisyah, tidak muhasabah, ngetes itu. Kalau tadi ada Hafid itu setoran gitu ya. Mungkin yang 3 sahabat itu merasa yakin betul dengan keagamaannya. Tapi ternyata Nabi memberi garis tentang hidup beragama yang tawazun, sekaligus juga memenuhi apa yang Allah firmankan, "Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu 'alaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Carilah kebahagiaan dan raihan yang ingin engkau capai untuk hari akhir, tetapi jangan engkau lupakan di dunia. Dan berbuat baiklah, dan jangan sekali-kali engkau berbuat fasad di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat fasad. Begitu juga dengan kebaikan, merasa kita sudah banyak kebaikan, tetapi kebaikannya tidak bertambah-tambah, kebaikannya tidak membawa maslahat untuk orang banyak. Kayak seperti tadi, hanya Bapak Ibu tahu, yang tahu hanya Bapak Ibu sekalian. Ketika memasukkan uang ke, tadi ada edaran dari Lajismu itu, ada peningkatan atau tidak? Kan hanya Bapak Ibu sekalian yang tahu. Biarpun ditutup ketika memasukkan, hanya Ibu dan Bapak sekalian yang tahu. Itu bukan ukuran. Yang kecil mampunya kecil, yang besar mampunya besar. Yang sering jadi gugatan dan perlu muhasabah itu jangan sampai yang kecil mampunya kecil tapi malah dia masukkan yang besar, sementara yang besar masukkan yang kecil. Suatu saat mereka yang duafa itu datang ke Utsman bin Affan. Kita tahu Utsman bin Affan itu
saudagar terkaya, konglomerat lah kalau sekarang itu. Lalu mereka yang jual apa secara ekonomi itu semacam menyampaikan keluhan bernada kritik. Wahai Utsman, kami iri denganmu. Engkau sholat, aku sholat, kami sholat, engkau bisa sholat. Kami puasa, engkau bisa puasa. Tetapi engkau bisa berzakat, berinfak, bersedekah, sementara kami tidak. Tapi apa kata Umar? Wahai para sahabat, sebenarnya setiap orang punya tempatnya sendiri, kira-kira begitu. Engkau bisa tetap beramal soleh dengan apa yang kamu mampu, dan aku juga bisa beramal soleh dengan apa yang kamu dan aku punya. Jadi bukan soal besar kecil, tetapi kadar masing-masing yang harus ditingkatkan. Tadi Masjid Al-Hasyr kurang 500 jutaan, 600 juta. Nah coba, bisa nggak bareng-bareng seluruh keluarga besar Muhammadiyah Malang yang kalau pas kampanye semangat pergi ke lapangan, bahkan membawa pekik-pekik itu di masjid, bisa nggak bergairah yang sama bahkan lebih dari itu untuk memenuhi keperluan Masjid Al-Hasyr? Kalau sendiri berat, tapi kalau bareng-bareng insya Allah bisa. Dan itulah yang harus ditumbuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap orang itu suka terhadap sesuatu yang baik, yang jujur, yang amanah, itu sudut martabat. Tapi juga orang suka dengan sesuatu yang fatona, yang cerdas, dan menghasilkan kemajuan. Juga setiap orang suka kemajuan, pribadi, golongan, bangsa, umat, suka terhadap hal-hal baik dan hal-hal yang maju. Jadi tidak normal kalau ada orang tidak suka terhadap sesuatu yang baik dan sesuatu yang maju. Bahkan kalau ada orang iri terhadap kita yang baik dan kita maju, Bapak Ibu sekalian tidak usah gelisah. Boleh jadi keirian dan kedengkian itu lahir dari problem dirinya, di mana dia tidak bisa baik dan tidak bisa semaju kita. Jadi kalau diirikan, kalau dicemburui itu, ya kita tidak usah baper. Justru itu menunjukkan tasyakur kita bahwa kita lebih baik dari dia. Artinya kebaikan, kemajuan itu universal. Al-qimah al-alamiah, nilai yang universal. Nah, kalau kebaikan dan kemajuan itu bersifat universal, bahkan kalau dalam relasi hubungan kita ada orang yang tidak suka atau musuh kita, kalau boleh nyebut itu, orang yang tidak sependapat dengan kita dan kita anggap musuh, sebenarnya dia juga cinta terhadap kebaikan dan cinta terhadap kemajuan. Kaum Quraisy itu mengakui sifat-sifat Nabi dan kebaikan Nabi. Hanya soal hidayah saja mereka tertutup hati dan pikirannya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka bisakah kita, bisakah kita terus melipat gandakan kebaikan itu dan sekaligus kemajuan
agar itu menjadi nilai yang hidup secara kolektif bersama-sama, secara berjamaah, dan sekaligus juga menjadi sistem kehidupan, menjadi jam'iyah lah kira-kira itu. Kalau baik dan maju sendiri itu biasanya insya Allah bisa. Kan setiap orang ingin baik dan ingin maju, maka dia berjuang hidup kan gitu. Dan biasanya kalau untuk perjuangan hidup diri sendiri, orang itu akan dengan mudah melakukannya. Itu sudah hukum alam kata para akademisi. Tapi kalau menurut agama itu sunnatullah. Nah, persoalannya adalah sering kebaikan dan kemajuan itu tidak bisa kita proyeksikan pada kehidupan bersama sekaligus menjadi sistem. Tadi saya mendengar dari pembawa acara, saya diberi judul tentang pemimpin bermartabat, berkemajuan. Nah, saya tambahkan umat dan pemimpin yang bermartabat dan berkemajuan. Nah, kenapa pemimpin itu dalam kehidupan nyata masyarakat dan umat tidak akan lepas dari umatnya? Begitu juga sebaliknya, umat itu tidak akan lepas dari pemimpinnya. Tidak ada pemimpin yang tiba-tiba datang dari langit, ya, kemudian bisa mengubah segalanya. Tidak ada. Pemimpin mesti hidup di tengah dinamika dan sejarah umat dan bangsanya. Jadi kalau ada pemimpin yang kurang bermartabat dan kurang maju, mesti itu cerminan dari masyarakatnya. Tentu cerminannya itu mayoritas kan gitu loh. Apalagi dalam kehidupan kebangsaan. Kehidupan kebangsaan di era demokrasi yang liberal itu one man one vote, itu ditentukan oleh sebanyak mungkin orang. Suaranya Profesor Dr. Lulus, ya, itu Profesor Dr. Abdul Haris, Profesor Dr. Agus, dan profesor yang lain, ilmunya bertingkat-tingkat, itu suaranya sama dengan orang awam. Sini satu, sana juga satu. Jadi jangan merasa kalau sudah bergema di satu masjid itu akan otomatis menang. Lihat yang di pasar, lihat yang di stadion, lihat yang di jalan-jalan, lihat yang di kereta api, lihat yang di pesawat, lihat yang di pusat-pusat keramaian, yang di mall dan seterusnya. Itu dinamika kehidupan politik yang sering kadang umat Islam itu eksklusif, merasa menang di rumahnya, tapi dia lupa tetangganya. Rumahnya kan satu, tetangganya 500. Nah, jadi itu perlunya siasat. Politik itu kan siasat. Tapi siasat itu bukan soal mensiasati orang, bukan ngakali orang. Sawasul amr, mengurus urusan dengan baik. Jadi kalau politiknya umat Islam harus berbeda, harus lebih bermartabat dan lebih maju ketimbang yang lain. Nah, itu caranya ada sendiri itu. Tapi bukan forumnya kita membicarakan ini. Ini sekedar contoh. Nah, pertama dari umat. Kalau kita ingin membawa pemimpin yang bermartabat dan berkemajuan, dimulai dari dua pihak. Nah, sekarang dari pemimpinnya dulu. Pemimpin itu imam kan, menurut Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, al-imama mawdu'atun li bilafatin nubuwah fi dirasati din wa siyasati dunia.
Imam Al-Mawardi itu ulama besar yang menulis kitab tentang hal-hal yang bersifat administratif tentang kepemimpinan umat Islam, kira-kira. Jadi bukunya tentang hal administratif. Sampai beliau mensyaratkan bahwa pemimpin itu harus A, B, C, D, D, panjang sekali itu. Termasuk beliau dengan terang-terangan tidak boleh pemimpin itu penglihatannya tidak melihat, ini bahasa yang halus. Saya tidak bisa menggunakan bahasa lain. Jadi matanya tidak berpenglihatan. Itu pemimpin yang mungkin berbeda untuk kelihatannya diskriminasi, tetapi ini menyangkut sesuatu yang besar. Bahkan, ini dia masih terlalu percaya pada Quraisy, bahwa yang memimpin itu harus kaum dari Quraisy. Tapi poinnya, menurut beliau, kepemimpinan dan pemimpin itu proyeksi dari fungsi kerisalahan Nabi. Untuk apa? Pertama, fi hirasatiddin, menegakkan nilai-nilai agama. Yang kedua, menegakkan atau mengurus urusan dunia. Kesimpulannya apa? Dalam kacamata Islam dan kaum muslimin, pemimpin itu harus bisa mengurus dunia akhirat, gitu kira-kira. Dunianya terpenuhi, akhiratnya terpenuhi. Berarti betapa beratnya jadi pemimpin dalam pandangan Islam. Dunianya terpenuhi, akhiratnya terpenuhi, ruhaninya terpenuhi, jasmaninya terpenuhi. Kan begitu. Dunia sebagai simpul yang indrawi, maka dia disebut dunia. Dana, dari kata dana, sesuatu yang dekat, itu disebut dunia. Ini dekat materi, ini dekat kursi. Jadi setidaknya kan dua, materi dan kursi. Kursi simbol dari kekuasaan, tempat kita duduk. Kalau ini cuma satu ya, tapi kalau kursi politik itu jadi rebutan itu ya. Siapa yang terbaik yang bisa duduk di tempat ini ya. Kalau ini karena acara saja kan. Untuk yang terbaik itu dua patokannya, satu kualitatif, yang kedua kuantitatif. Boleh jadi pemimpinnya baik-baik seperti Pak Tobroni, Profesor Dr. Tobroni, ahli pendidikan di muka bumi. Nah, tidak ada saingannya. Pinternya nggak ketulungan, saking pinternya nggak bisa dimengerti awam. Nah, tapi kalau urusan kursi, dia harus dipilih oleh sebanyak mungkin rakyat Indonesia. Nah, itu hukumnya. Urusan dunianya, tapi urusan ukhrawinya tentu spiritualitas. Maka Nabi kan diberi sifat itu apa? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Fatanahnya udah pergi. Ada nama fatanah. Jadi 4 nilai ini luar biasa. Tapi juga harus cerdas. Tetapi dalam realitas politik itu ya aspek popularitas misalkan dan seterusnya. Popularitas itu nggak ada salahnya, isitas juga nggak ada salahnya. Yang salah itu apa? Popularitas dan isitas yang tidak halalan thayyibah. Maka harus ada nilai ad-dinnya kan gitu. Yang kedua, umat itu juga harus bermartabat dan maju. Umat bermartabat itu tahu pilihan benar salah, baik buruk, pantas tidak pantas. Dan mereka tidak akan tiba-tiba jadi seperti itu kalau tidak ada edukasi, kalau tidak ada dakwah,
Nabi itu tadi kan disebut fungsi kerisalahan Nabi 23 tahun menyebarkan risalah di masyarakat Arab yang jahiliyah. Mereka disebut jahiliyah, sedikit sekali mereka yang punya kemampuan membaca. Hanya beberapa aja yang bisa membaca. Kemudian lebih jahiliyah lagi, mereka kalau berniaga itu pokoknya yang penting dapat keuntungan, tidak peduli halal dan baik. Maka tumbuh riba kan saat itu. Riba itu eksploitatif, bukan hanya soal interest dalam sistem perbankan, tapi setiap bentuk yang eksploitatif. Kemudian apalagi dalam politik itu politiknya itu politik ya Quraisy ya, berdasarkan pada kasta dinasti. Dinasti itu banyak loh yang melakukannya. Iya, setelah reformasi itu para tokoh politik termasuk dari Islam ya sama-sama juga menggunakan dinasti. Jadi artinya kalau disuarakan mudah, tapi dipraktekkan tidak mudah. Kemudian apalagi merendahkan kaum perempuan, dihinakan martabatnya perempuan. Padahal Allah mengangkat derajat perempuan sama kualitas dan martabatnya dengan laki-laki, baik dalam beramal saleh maupun untuk masuk surga. Man amila salih min dzakari aw unsa fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, keduanya akan memperoleh kehidupan yang baik di dunia maupun akhirat, bahkan memperoleh pahala terbaik dari Allah. Jadi tidak betul bahwa surga itu mayoritas laki-laki, perempuan juga sama. Berbeda fungsi dan tugas bisa saja. Dan kalau menyelesaikan masalah dengan kekerasan, pertumpahan darah, maka Islam datang. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Itulah dasar martabat. Akhlaknya diperbaiki. Jiwa, pikiran, dan orientasi tindakannya, tahu tentang benar salah, tahu tentang baik buruk, dan tahu pantas tidak pantas. Berdasar agama, bukan berdasar selera. Dan apa yang terjadi? 23 tahun lahirlah peradaban Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu yang sering saya sampaikan di banyak tempat, yakni pusat peradaban yang cerah dan mencerahkan, termasuk Al-Manar ini, tempat yang mencerahkan, bercahaya. Dan dari situ kemudian lahir peradaban Islam yang maju selama 8 abad lamanya, di saat bangsa Barat tertidur lelap. Itu Islam. Maka Muhammadiyah meyakini dan memandang Islam itu dinul hadarah. Islam itu adalah agama yang membawa kemajuan peradaban hidup umat manusia. Maka selain innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, risalah Nabi juga punya misi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat itu adalah kebaikan untuk orang banyak.
Alamin di situ alam seluruh semesta. Jadi baik manusia maupun seluruh lingkungan dan makhluk hidup itu harus merasakan rahmat dari kita beragama, dari kita berislam. Tetapi manusia itu kan gampang lupanya, Bapak Ibu sekalian. Setelah Nabi wafat dan Nabi belum dimakamkan, kan sempat juga itu terjadi perbedaan, terjadi ikhtilaf siapa yang harus jadi pemimpin. Terbagi tiga, kaum Ansor, kaum Muhajirin, dan Ahlul Bait. Padahal semasa Nabi itu tidak hidup, kok bangkit kembali. Nah itu jadi selalu perlu refleksi, perlu muhasabah. Hatta di saat Nabi belum dimakamkan pun sudah ada ujian. Tapi alhamdulillah umat Islam lewat Umar, lewat Abu Bakar dan seluruh tokohnya ada kearifan. Diangkatlah Abu Bakar secara aklamasi. Ketika Abu Bakar memimpin, mulai ada yang tidak mau bayar zakat, sampai kemudian diperangi. Apa artinya? Nafsu manusia itu tidak bisa mudawamah jika dia tidak terus disinari oleh nilai-nilai ajaran. Apalagi yang menyangkut zakat, infak, sedekah. Seperti yang saya sebutkan tadi, hukum harta itu selalu ingin masuk dan tidak ingin keluar, kecuali yang menyenangkan dirinya. Coba Bapak Ibu sekalian di sana, di tempat yang jauh, di kutub utara, saya ambil contoh. Itu kalau mau memasukkan ke kaleng infak, itu maju mundur gitu kan. Iya, keambil warna biru, masuk lagi. Keluar warna merah, masuk lagi. Cari yang warna hijau, Gunung Maitara, atau yang agak coklat-coklatan itu yang 5.000 di sana. Makanya saya contohnya di kutub utara, bukan di sini. Di sini tuh insya Allah enggak. Tapi kalau pergi ke mall, ke pusat rekreasi yang semula anggarannya 500.000, nggak terasa jadi 1 juta. Dari anggarannya 100.000 jadi 300.000, kan nggak terasa tuh. Nah, itu satu contoh. Jadi itu yang saya sebutkan, harta itu bawaannya masuk terus dan nggak ingin keluar kecuali yang menyenangkan dirinya. Maka bikinlah kesenangan untuk beramal soleh, bahwa ketika kita memasukkan untuk sesuatu yang bersifat zakat, infak, sedekah, itu tabungan amal terbaik yang akan menjadi voucher kita masuk surga. Jadi mindsetnya harus diubah. Kalau mindsetnya tidak berubah, ya harta itulah yang akan mengatur kita, bukan kita yang mengatur harta. Sampai kata Pak A.R. Fakhrudin, Ketua PP Muhammadiyah yang lama di zaman Pak Harto, bawaan uang itu katanya memang sangat besar pengaruhnya pada manusia. Kalau ada orang pingsan, nggak usah ambil air itu atau dibawa ke dokter, kata Pak A.R., ambil aja uang 100.000, kipas-kipasan itu langsung siuman. Itu tergantung pingsannya gitu. Beliau hanya berselorok untuk apa? Menyasar jantung hati orang yang terlalu hubud dunia. Maka urusan dunia itu manfaatkan sebaik-baiknya, tapi tetap kita harus ambil jarak yang disebut nilai atau makna.
Hidup itu kan tidak selamanya sukses. Pas sukses kita tasyakur dan jangan sampai takabur. Pas gagal kita sabar dan jangan ngamuk. Apalagi nyalahkan nasib, kecuali kalah terus. Nasib umat Islam itu kalah terus. Harusnya berorientasi dan berefleksi kenapa kalah terus. Ya karena hanya di lingkungan sendiri. Modalnya hanya semangat saja, tapi tidak menarik simpati orang, tidak menebar kebaikan bagi orang banyak, bahkan memusuhi orang banyak. Itu ada caranya sendiri, itu soal strategi. Tapi kan hukum kebaikan itu disukai banyak orang. Jangan-jangan cara pembawaan kita yang tidak bisa menebar kebaikan. Senyum pun itu kebaikan. Ya nggak boleh kan senyum-senyum sendiri. Tapi betapa susahnya kita senyum. Nah, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita meraih martabat tertinggi dan kemajuan tertinggi? Ya kuncinya satu, iman kita termasuk takwa di dalamnya itu harus kualitatif. Al-iman itu yazidu wa yanqusu, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu tambah dan kurang, kayak berhitung gitu, tambah kurang. Jadi jangan merasa paling sering ke masjid, jadi orang Muhammadiyah, jadi Muslim, imannya selalu bertambah. Enggak. Merasa sholat terus, iman bertambah belum tentu, karena tadi sholatnya tanpa khusyuk. Maka tingkatkan kualitas iman kita, keyakinan pada Allah. Kalau kita berbuat baik, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Kalau kita berbuat baik, perbuatan baik itu akan kembali kita, dan kalau kita berbuat buruk, perbuatan buruk itu akan kembali kepada kita. Maka orang Islam sebaik mungkin lakukan kebaikan yang maksimal dan jangan lakukan keburukan. Sebagus-bagus keburukan kita bungkus, pada akhirnya akan ketahuan. Memang tidak semuanya ketahuan di dunia, nanti urusannya di akhirat. Yang kedua, ilmu. Bapak Ibu sekalian, tidak ada bangsa maju, umat maju, orang maju, keluarga maju kalau tanpa ilmu. Bapak Ibu lihat Jepang, tahun 45 hancur di bom sekutu, bahkan membekas sampai sekarang. Tapi tidak lama setelah itu bangkit dan maju karena ilmu pengetahuan. Mereka terjemahkan berbagai buku dari luar, lalu menjadi masyarakat ilmu. Kalau kita ayat pertama, surat pertama, wahyu pertama, Iqra, tetapi untuk membaca itu berat sekali. Sampai menurut indeks internasional, orang Indonesia itu indeks membacanya 0,01. Jadi hanya satu orang yang membaca dari 1000 orang. Kalau membaca WA insya Allah gemar. Belum tidur baca WA, lilir dari tidur baca WA, bangun tidur WA lagi. Apalagi kalau WA-nya politik, wah seru sekalian alam. Iya, seru sekalian alam. Lupa untuk belajar hal-hal yang mendasar dari hidup ini. Kan yang paling laris kan itu, apalagi udah postingan-postingan ada videonya, waduh, ternyata hoax.
Pada udah sebar kemana-mana. Orang gampang sekali sekarang ini bikin hoax. Coba, kalau kita ingin maju, tradisikan membaca. Tadi kita senang kan lihat 3 generasi kita itu hafid 10 juz. Nanti tambah lagi sampai 30 juz. Jangan tambah lagi jadi 31 juz. Dulu ada seorang menteri, saking inginnya berislam itu datang ke pesantren. Sudah berapa juz hafal? Ya, 30 juz. Wah, berarti bisa tambah lagi gitu kan ya. Saking ingin apresiasi dan tidak tahu. Kan senang melihat orang seperti adik-adik kita. Tapi apakah kesenangan itu kita lakukan? Baca Quran yang mudawamah, baca suara Muhammadiyah, suara Aisyah yang mudawamah, baca hal-hal yang positif, konstruktif. Gak apa-apa baca hal yang negatif untuk jadi pelajaran. Tapi jangan terus baca yang negatif, rusak otak kita. Kalau input kita banyak negatif, yang keluar juga banyak yang negatif. Pilih-pilih. Nah, ciri orang cerdas fatona itu alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Kalau ada berita, kalau ada share, kalau ada postingan, kalau ada pernyataan, kalau ada informasi, seleksi dan ambil yang terbaik dan paling benar. Itu ciri muslim. Nah, yang keempat, tiga ilmu ya. Dua ilmu. Yang ketiga apa? Amaliyah kita. Amaliyah kita itu harus sampai yang terbaik. Jadi itu yang disebut dengan amal tafdilah. Amal yang utama. Kita ini semua orang melakukan aktivitas kegiatan, memindah ini, menyapu, kan, ngepel, siapapun baik laki perempuan. Saya nggak pernah punya pandangan khusus yang ngepel itu untuk perempuan saja, enggak, Nabi juga nyapu. Jadi menulis, berbuat baik tadi. Tapi kalau kita ingin masuk surga paling duluan dan di jannatul na'im, beramallah yang terbaik. Bukan sekadar beramal, tapi beramal yang terbaik. Nah, itu yang disebut dengan tabdilah. Bahkan Al-Quran itu banyak sekali loh kalimat tabdilah, kalimat keutamaan. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Banyak kelompok kecil yang jadi pemenang dan mengalahkan kelompok yang besar. Jadi kalau yang besar sering kalah itu harus introspeksi. Jangan-jangan syarat-syarat kualitatifnya tidak terpenuhi. Kesungguhan, etos kerja tinggi, kan gitu kan, kegigihan, pantang menyerah, menarik simpati, dan seterusnya. Gak mungkin tidak bisa meraih itu. Bahkan kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahsanu minal mu'minid da'i. Orang Islam yang berkualitas itu jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang yang lemah. Bapak Ibu sekalian, ada sekarang banyak kajian strategis bahwa pusat-pusat keilmuan, kemampuan teknologi, bahkan masuk ke birokrasi dan berbagai itu dikuasai oleh kelompok kecil yang memang punya syarat-syarat kualitas. Disitulah Muhammadiyah kemudian meningkatkan pendidikan. Nah, tadi alhamdulillah MI-nya menjadi terbaik, harus terus terbaik. Kita masih kalah. Maka Muhammadiyah kenapa menggarap ini? Ini jangka panjang Bapak Ibu sekalian. Tadi saya katakan
bahwa umat itu pemimpin itu ditentukan oleh umatnya. Ya kalau umatnya masih kurang cerdas, kurang pandai, kurang beramal, yang mudah sekali menjadi maf'ul bih, menjadi objek penderita dari politik, ekonomi, budaya global maupun budaya ekonomi politik nasional. Umat Islam mayoritas, tapi kalau masih belum berkualitas, seperti yang dikhawatirkan tadi, kaljabar, seperti buih di lautan yang mudah sekali rapuh. Maka pendidikan menjadi niscaya dalam membangun amal soleh dan amal yang tersistem, yang kita sebut amal usaha. Bapak Ibu sekalian, kita punya putra putri, sekolahkan baik sekolah agama maupun sekolah umum, bina akhlaknya dengan baik, dan jangan murni menyerahkan sepenuhnya pada sekolah. Orang tua punya tanggung jawab. Jangan sampai apa-apa diserahkan sekolah. Tahu anaknya bermasalah di sekolah, yang disalahkan sekolahnya. Bisa jadi sekolah lalai. Tetapi kita juga harus introspeksi. Jangan-jangan kita ini kurang tanggung jawab terhadap anak kita. Padahal doa kita itu kan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Baru setelah itu waj'alna lil muttaqina imama. Kualitas amal. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin merebut masa depan, perkuat pendidikan, ekonomi, budaya, dan penguasaan iptek. Kita lemah di sini. Perjalanan masih panjang dan Muhammadiyah garis ke situ. Nah, yang terakhir tentu dalam konteks ini membangun sistem kehidupan yang lebih baik. Tadi, kenapa ini maju? Karena dikelola oleh sistem yang baik. Kenapa Indonesia indeks korupsinya masih tinggi? Sistemnya rapuh. Baik rapuh dalam sistem itu yang jaga sistem, maupun rapuh di umatnya, di warganya. Politik sekarang, ekonomi sekarang, budaya sekarang itu serba liberal. Liberal itu apa? Lahir dari kehendak mayoritas rakyat. Nah, itu terjadi karena reformasi, Bapak Ibu sekalian. Dulu kan sudah memilih reformasi. Reformasi itu dalam politik one man one vote. Maka akhirnya apa yang terjadi? Demokrasi transaksi, demokrasi politik uang. Karena pada saat yang sama demokrasi tidak disertai dengan membangun akhlak. Yang bangun akhlak umat Islam, lembaga-lembaga Islam normatif saja, tidak akhlak publik. Akhlak publik itu begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita jadi tokoh, ini baru tokoh ya, menyebarkan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dalam bahasa kepribadian Muhammadiyah harus disertai keteladanan, uswah hasanah. Kalau kita amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita tidak sidik, kita tidak amanah, kita tidak tablik, kita tidak batonah, orang tidak akan mendengar. Yang muncul antipati. Termasuk dalam tablik. Jangan selalu menyalahkan sasaran tablik. Jangan-jangan kita dalam bertablik juga masih kurang bil hikmah, kurang mau'idatul hasanah, kurang mengembangkan wajadilhum billati hiya ahsan. Akibatnya apa? Tablik pun kurang produktif, tidak bisa diterima oleh sebanyak mungkin orang. Bapak Ibu sekalian, umat Islam Indonesia itu menurut kajian sosioantropologi
Ya mungkin sekarang berubah seperti temuannya Clifford Geertz ini sedikit berbagi. Itu secara keagamaan itu ada dua kategori, satu yang putihan santri, yang satu abangan. Nah, yang santri itu hanya 35% paling banyak, yang abangan itu 60%, 65%, tapi mereka juga muslim dan tidak ingin dikatakan tidak Islam. Kalau kita musuhi sebagai tidak Islam, akhirnya pindah agama. Apalagi datang Supermi, makin pindah agama, sudah dimarahi, tidak dikasih, ya kan? Sudah tidak dikasih, dimarah-marahi, akhirnya apa? Lari ke tempat lain. Tapi kita nggak gugup kan, pada Allah mengingatkan, dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita sendiri tidak menjadi contoh. Nih, kita banyak sampah, nanti bisa enggak buang di tempat ya. Saudara-saudara kita yang minoritas di tempat lain itu disiplin sekali soal kebersihan. Padahal tulisannya an-nadhafatu minal iman. Itu yang saya sebut dengan akhlak normatif. Bahkan dalam beragama pun tidak menarik simpati, yang oleh Muhammadiyah disebut beragamalah dalam tampilan yang mencerahkan. Cerah itu kan cahaya, sinar, matahari. Karena kita merasa paling rajin ibadah, rajin puasa, merasa paling dekat kepada Allah, semuji diri, lalu menganggap orang lain tidak bersih. Maka kerja sehari-hari gini, terus nunjuk-nunjuk orang, cari salahnya dan seterusnya. Akhirnya nggak nyampe. Padahal Allah mengingatkan kita, wala tuzzaku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa. Kamu jangan merasa paling suci dalam beragama, paling benar dalam beragama. Allah Maha tahu siapa yang paling bertakwa. Jadi kalau di antara kita satu persatu berguguran di mata publik, itu boleh jadi karena kita kurang uswah hasanah. Oh, agamanya pintar, ngutip kitab suci, hadis, Al-Quran, fasih. Tapi itu tadi tidak jadi teladan di mana kata sejalan tindakan. Nah, kita harus bangun sistem itu menjadi lebih baik secara kolektif. Nah, kalau kehidupan kita di luar pantulan dari keberagamaan kita, insya Allah umat beragama kita maupun bangsa kita itu akan menjadi bangsa yang khairul ummah. Nah, karena itu baik pemimpin maupun umat selain harus bermartabat juga berkemajuan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Umat wasat adalah umat pilihan. Dia baik, dia damai, dia menebar kebaikan, dia menebar rahmat bagi semesta. Tetapi juga pada saat yang sama umat Islam, orang Islam baik warga apalagi pemimpin harus menjadi syuhada'a 'alan nas. Ketika rakyat dan umat memerlukan, tokoh Islam harus menjadi pemecah masalah, jangan menjadi nampak masalah, apalagi menjadi bagian dari masalah. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah dan memberi solusi atas masalah, jangan nampak gaduh yang kian menambah masalah. Umat Islam juga sama, harus menjadi pemecah masalah. Coba Bapak Ibu sekalian, dulu konsep jamaah, gerakan jamaah kan bagus. Kalau di tempat kita masing-masing, satu keluarga, lihat 10 kanan kiri kita. Satu keluarga, lihat 10 rumah tangga atau keluarga kanan kiri belakang depan kita. Satu lagi 10 kanan kiri, coba lihat.
Bagaimana mereka dalam beragama, sholat ke masjid, diajak dengan baik. Tapi juga perhatikan kehidupannya, kesehatannya bagaimana. Jangan-jangan tetangga kita sakit lama dan tidak mampu berobat, biarpun ada BPJS. Tapi kadang kan untuk datang ke dokter, ke rumah sakit itu orang kecil itu kan tidak punya akses. Bantu. Jangan-jangan juga ada yang makan itu tidak bisa setiap hari itu utuh 3 kali gitu kan minimal. Sementara pada saat yang sama kita tuh sampai 4-5 kali. Mau tidur makan lagi, pas tengah-tengah tidur makan lagi. Lihat kanan kiri kita, perhatikan nasib mereka. Itu konsep gerakan jamaah, dakwah jamaah. Pertanyaannya, dipraktekkan enggak sama kita? Itu menebar sistem, menebar kolektivitas. Itu yang disebut dengan ukhuwah dan ta'awun. Wah, kalau itu digerakkan oleh umat Islam, oleh gerakan kita, daya rambat simpati dari masyarakat luas itu akan makin tinggi. Ya, setidaknya tadi sudah nggak bisa memecahkan masalah, kita malah nambah masalah. Nah, saya yakin itu bukan makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu sekalian, kita ini kan berlapis-lapis. Generasi baru kita, anak-anak kita ini akan meneruskan perjuangan kita. Maka mereka bina dengan baik lewat IPM, lewat IMM, NA dan seterusnya, termasuk yang ke masjid ini. Misalkan pengajian-pengajian untuk pemuda dan belia serta milenial, banyak enggak? Jangan sampai masjid itu hanya penuh oleh mereka yang usianya asar dan maghrib. Ya biarpun dia tidak memastikan kalau yang asar dan maghrib itu tinggal tadi pergi ke mana? Husnul Khotimah ya. Tadi kan ada lahan berapa? 1000 meter lebih, tapi pas diumumkan lahan itu padanya semua gitu. Iya, siapa yang paling duluan? Generasi muda, generasi belia itu harus kita perhatikan. Karena apa? Mereka yang akan meneruskan perjuangan kita. Mengkhawatirkan misalkan kalau sekarang ini mulai banyak anak-anak generasi kita itu terwabah oleh LGBT. Naudzubillah min dzalik. Jangan hanya menyalahkan, tapi bina mereka. Ada lagi sekarang bahwa katanya kaum milenial itu sudah mulai ada yang merasakan untuk apa sih agama itu. Jangan-jangan agama hanya jadi pemecah belah, karena mereka melihat kok orang udrek terus gara-gara agama kan gitu. Anak-anak segede itu kan belum bisa menyerap makna, hanya melihat perbuatan saja. Ya persis, ada anak yang dirokonsum ya karena orang tuanya ribut terus di rumah. Jadi perhatikan mereka dengan caranya masing-masing. Kalau ada yang ke masjid, tahu-tahu rambutnya gaya punks gitu, jangan terus diusir. Bila perlu disuruh masuk, disuguhi minum ya bagus gitu kan. Iya, terus disantuni oleh Prof. Agus, wah pulang nanti lain lagi pakai peci haji gitu nanti. Jadi pendekatan kita harus terhadap generasi milenial kita. Mereka lah yang akan menjadi pewaris umat bangsa dan Muhammadiyah. Mudah-mudahan hari ini kita datang ke sini untuk terus memperkaya ruhani kita, memperkaya pikiran kita, menjernihkan pikiran kita, memperkaya amal soleh kita, dan sekaligus juga terus membangun keluarga, tetangga, masyarakat, dan bangsa serta umat secara lebih baik lagi sebagai pertanggungjawaban kita. Apalagi yang merasa menjadi pemimpin.
pemimpin umat maupun pemimpin bangsa. Tugas mereka makin banyak. Semakin dapat amanat semakin berat. Iya, semakin berat. Jangan kira ini alhamdulillah nih ada calon-calon DPR, DPRD, ada yang sudah jadi, ada yang belum jadi, dan mungkin ada yang tidak jadi. Ya kan kursinya terbatas. Baik yang jadi, yang sudah jadi, yang belum jadi, semuanya tasyakur binikmah, manfaatkan dengan pertanggungjawaban yang tinggi. Ketika perang Uhud, ini saya closing penutup. Kan umat Islam waktu itu kalah, hampir putus asa lah kira-kira, karena kan pasukan panah yang turun kemudian diserbu. Nabi terluka, apa yang dilakukan Nabi? Dia ambil pedang, lalu angkat pedang itu. Ma ya'uddu minni hada, kata Nabi. Siapakah di antara kalian yang akan mengambil pedang ini? Semua bangkit. Aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, ma ya'khudhu minni hada bihaqqi. Siapa yang akan berani mengambil pedang ini dengan pertanggungjawaban yang tinggi? Tampillah seorang Abu Dujana yang kemudian ambil pedang itu, kemudian lari ke medan laga, dan yang lain ikut bangkit kembali. Poin pentingnya apa? Dapat amanah menjadi pemimpin umat maupun bangsa, lebih-lebih pemimpin dunia, itu berat. Kanan kiri itu tanggung jawab, dan tanggung jawabnya dunia akhirat. Apalagi dengan cara yang tidak halal, itu makin berat itu. Maka ya yang dapat amanah itu jangan suka cita. Dan kita yang mungkin merasa tidak menang dan kalah juga jangan jatuh diri. Udah, yang dapat mandat itu nanti juga akan menjerat dirinya kalau diperoleh dengan cara tidak halal. Kalau cara dengan baik itu amanat yang berat. Dan kita tinggal malu alamat kanatikum. Kita terus berbuat, Muhammadiyah kita majukan, Muhammadiyah kita besarkan. Pemilu hanya 5 tahunan, maka kita pada saat yang sama harus menjadi kekuatan masyarakat yang mencerahkan, yang mencerdaskan, menanamkan iman yang kokoh, akhlak yang baik, ilmu yang bermanfaat, amal yang makin soleh, dan bangun sistem kehidupan. Insya Allah semuanya memberi manfaat. Nasrullah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.